Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, minasang. Alhamdulillah, hari ini kita bisa belajar lagi ya. Semoga minasang semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, hari ini kita belajar di bab 47 ya. Submaterinya apa aja? Ada 3 ya. Sodes, menyatakan kabar, orang atau angin. Yodes, ungkapan dugaan, dan otoga simas. Nah, kita bahas tentang sodes terlebih dahulu. Sodes itu menyatakan kabar orang, ya. Sodes, pasti kalian gak asing dengan kata sodes ya. Nah, rumusnya itu futsukei ditambah sodes, menyatakan kabar orang atau angin. Artinya itu kabarnya atau katanya. Nah, ini merupakan ungkapan yang menyampaikan informasi yang didapat dari sumber lain tanpa menambah opini si pembicara sendiri ya. Jadi benar-benar informasinya itu kuat ya dari sumbernya ya. Sumber yang terpercaya. Nah, sumber informasi dapat disebutkan pada awal kalimat dengan niyoruto. Nah, itu lebih kuat lagi ya, minasang. Niyoruto itu artinya menurut nani-nani gitu ya. Nah, terus ini ada contohnya. Ikeda-san wa mou sugu kekkon suru so desu. Artinya, katanya Nona Ikeda akan segera menikah. Nyusu ni yoru to Amerika de ookina jishin ga atta so desu. Menurut berita, di Amerika ada gempa bumi besar. Ya, seperti itu ya. Jadi, untuk sodes pola kalimat ini itu benar-benar sumbernya itu dari yang kuat biasanya itu dari TV ya, dari berita TV atau enggak dari nyusu berita ya. Jadi lebih kuat lagi informasinya. Nah, perbedaannya simak sendiri ya dan hafalkan. Nah, ini kita akan membahas sodes yang sudah dipelajari sebelumnya dan sodes yang sekarang. Nah, rumusnya berbeda ya. Rumus berbeda dan artinya pun berbeda pastinya. Nah, ini sodes yang katanya. Rumusnya itu ingat futsukei, minasang. Katanya akan hujan. Amega furu so desu. Nah, ini yang kelihatannya. Amega furi so desu. Ini contoh lain ya. Kono eiga wa omoshiroi so desu. Katanya, film ini menarik. Kono eiga wa omoshiro so desu. Kelihatannya film ini menarik. I-nya nggak ada ya untuk yang kelihatannya. Tanaka-san wa genki da so desu. Katanya atau kabarnya, saudara Tanaka sehat. Tanaka-san wa genki so desu. Kelihatannya saudara Tanaka sehat. Nah, jadi kalau minasang agak bingung karena ini mirip ya minasang, pelajari sendiri, lebih pahami sendiri ya. Lihat perbedaannya dan penggunaannya. Nah, di sini ada so desu dan to ittaimashita. Ini sebelumnya udah pernah belajar ya, to ittaimashita minasang. So desu dan dia itu typo dikit. Gomenasai. Dan to ittaimashita ada di bab 33, artinya serupa, tetapi ada kalanya arti maupun penggunaannya berbeda. Contohnya, Tanaka-san wa ashita Osaka e iku so desu. Katanya, saudara Tanaka besok akan pergi ke Osaka. Tanaka-san wa ashita Osaka e iku to itteimashita. Kata saudara Tanaka
dia akan pergi ke Osaka besok. Gimana? Kelihatan bedanya kan? Nah, kedua contoh di atas menunjukkan informasi yang sama tetapi sumbernya berbeda. Bisa melihat perbedaannya, minasang? Jadi kalau untuk yang pertama itu katanya, ya, yang iku so desu katanya. Nah, sumbernya itu bisa dari Tanakanya sendiri atau dari sumber lain. Ya, kalau yang iku so desu. Tetapi kalau yang iku to ittaimashita itu jelas bahwa Tanaka-san yang berbicara sendiri. Yang berkata ya bahwa dia akan pergi ke Osaka besok. Seperti itu, minasang. Nah, sekarang ada pola kalimat yodes. Arti dari yodes, pola kalimat ini menunjukkan dugaan yang disimpulkan oleh si pembicara sendiri secara subjektif dari informasi yang didapatnya melalui panca indera. Genkang de oto oto ga shimashita yo gitu ya. Oto ga shimashita yo. Dareka kita yo desu. Ada bunyi di depan pintu. Rupanya ada seseorang yang datang. Jadi rupanya ada seseorang yang datang. So des kelihatan dan yodes kalian bisa bedakan ya. Ri-san wa byoki ga naotte genki so desu. Saudara Ri sudah sembuh, sakitnya kelihatannya sehat. Osaka ni iru Ri-san wa genki yo desu. Rupanya saudara Ri yang di Osaka sehat. Nah, ini domo ya, ternyata ada arti sendiri. Seringkali dipakai dalam pola kalimat yodes ya, yang menunjukkan ketidakpastian. Apakah hal itu suatu kebenaran atau tidak, tapi rasanya begitu gitu ya. Jadi kalian bisa menambahkan kata domo. Contohnya, sebelumnya domo tidak dapat dipakai pada pola kalimat desho dan kamo shiremasen. Domo, jadi bukan domo arigato, bukan lain. Domo kaze ga hita yo desu. Rupanya masuk angin. Jadi cuman tambahan aja ya. Kayak kalian tuh nggak pasti gitu ya untuk berkata. Gunakan domo. Artinya hampir mirip dengan desho dan kamoshiremasen, minasang. Nah, ini yang terakhir itu otogashimasu, untuk menunjukkan sesuatu yang tertangkap panca indera. Misalnya otogashimasu terdengar bunyi, ajigashimasu terasa atau ada rasa. Misalkan ada rasa asin gitu ya, atau asin atau garam. Shio ajigashimasu gitu ya. Atau enggak ada rasa bawang putih gitu ya. Ninniku no ajigashimasu. Seperti itu. Nioi gashimasu, berbau ya. Nioi itu berbau atau wangi ya. Jadi ada dua arti, nioi dan kaori, itu sama ya. Nioi, ii nioi desu ne, wangi yang enak ya gitu ya. Ii nioi desu ne. Nah, koe ga shimasu, terdengar suara. Nah, kalau untuk yang shimasu ini itu tambahan ya, minasang. Jadi minasang jangan sampai bingung, kok shimasu partikelnya ga gitu ya, minasang. Tapi ini untuk menunjukkan sesuatu yang tertangkap panca indera saja. Nah, contoh-contohnya yang biasa digunakan seperti yang tadi sudah disebutkan ya, dan minasang tulis. Seperti itu, minasang, penjelasan untuk materi hari ini. Semoga minasang jelas. Oh iya, untuk materi hari ini itu mirip-mirip ya dengan yang sebelum-sebelum yang sudah dipelajari. Nah, minasang jangan bingung dulu ya dengan pola kalimat yang sudah dipelajari. Ini saran saja dari saya, kalian menghafalkan atau lebih milih salah satu di antara yang mirip gitu ya, sebagai andalan kalian untuk kaiwa atau berkata ya. Kaiwa gitu, percakapan, gunakan
misalkan yodes gitu. Jadi kuatkan yang yodesnya. Seperti itu. Jadi jangan sampai banyak pola kalimat yang kalian pelajari tapi tidak ada sama sekali yang kalian ingat. Itu sangat mubazir ya, percuma gitu ya. Jadi ini saran saya saja ya. Kalau saya dulu banyak pola kalimat yang dipelajari namun susah untuk menghafal semuanya, ya minimal ada beberapa yang kalian kuat gitu ya untuk jadi andalan percakapan kalian. Seperti itu minasang. Jika kurang paham, boleh pelajari lagi materi ini ya, dipelajari ulang. Atau enggak, kalau memang benar-benar tidak mengerti, tanyakan langsung pada sensei. Oke? Semoga bermanfaat materi hari ini dan kalian ingat sampai di Jepang ya materinya. Tetap semangat, walaupun puasa bukan jadi alasan, malahan lebih kuat ya dan lebih semangat. Ya, watashi kara ijo desu. Domo arigatou gozaimasu, minasan.